Halo, Sinekre balik lagi di trailer reaction bareng gue Rashid Hari. Ini kan trailer yang kalian tunggu-tunggu. Jadi kali ini gue mau nonton trailer untuk film terbarunya Baginda Christopher Nolan yang judulnya adalah The Odyssey, yang bakal tayang di bioskop tanggal 17 Juli. Filmnya Nolan tuh sekarang mau bercerita tentang apapun, kayaknya penonton gak peduli. Yang penting ada nama directed by Christopher Nolan, udah rame bioskopnya. Tapi BTW ini ceritanya diangkat dari literatur kuno Yunani ya, Ancient Greek, yang judulnya itu Odyssey, yang konon disusun sekitar tahun 800-an sebelum Masehi lah. Pastinya tuh kayaknya gak ada ya, karena kayak kebanyakan ancient literatur kan kepastian dibuatnya kapan itu susah untuk didefinisikan, tapi sekitaran itu 800-an 700-an sebelum Masehi, correct me if I'm wrong. Jadi kurang lebih Odyssey itu bakal nyeritain perjalanannya Odysseus setelah dia itu ngelakuin perang selama 10 tahun, perang Trojan ya, dan dia itu ngelakuin perjalanan dari Troy menuju kampung halamannya di Ithaka yang itu sampai 10 tahun, dimana dia itu menemukan banyak rintangan, mulai dari rintangan alam sampai monster-monster. 20 tahunan lah si Raja Odysseus ini pergi, 10 tahun perang plus 10 tahun dia tuh perjalanan pulang. Karena gak kayak sekarang, pulang dulu tuh susah, naik perahu dengan kemampuan navigasi yang mungkin ala kadarnya, jadi lama banget. Banyak hal sebenarnya yang pengen gue omongin tentang film ini ya, tentang ceritanya, tentang Nolan itu sendiri, tapi nanti aja kayaknya better gue tonton dulu trailernya ya, baru nanti kita bahas panjang lebar. Tell me what you remember. A wife? A son. Anjing loh, ini belum terjadi apa-apa ya, sorry gue post nih, belum terjadi apa-apa tapi atmosfernya tuh merinding. We won the war. Tuh, kuda Troya. Help me go home. This is a household waiting for master. I want you to choose me. Oh iya, istrinya Odysseus kan banyak yang ngelamar pada saat si suami itu pergi. Cyclops gak sih? Cyclops. He came back here and find all these suitors in his house. You're pining for a daddy you didn't even know. Like some Tadi semua orang sniveling mau bastard. ngelamar istrinya Odysseus tadi tuh, termasuk si Robert Pattinson ya. Your wife and son. Do you see? My dad is coming home. Bringing you vengeance. Bringing it all. Lihat landscape-nya bro. I need everyone at this party dead. I can still save them. You're a man who needs to control his fate. Dan tidak terlihat palsu karena Nolan itu pakai sedikit CGI. That world is gone. No one could stand between me and home. Wah, epic banget shotnya bro. I think it's asleep. Wow. Kalau ada sutradara yang bisa bikin cerita Ancient Greek itu bener-bener kerasa se-epic seperti yang diceritakan dari zaman dulu, Nolan orangnya. Karena gini ya, udah banyak banget film yang ngangkat mitologi Yunani, tapi belum banyak yang bisa mentranslate itu dengan feel yang sama. Kayak gini deh, lu bayangin lu adalah orang Ancient Greek, ada seorang pujangga gitu kalau zaman dulu ya, pujangga, storyteller yang muncul di depan lu, and then dia itu di tengah-tengah nyeritain, lihat, dengarkan perjalanan seorang Odysseus ya. Kepala lu tuh pasti diisi dengan hal-hal yang luar biasa, yang wow, gila, epic dan segala macam. Ya orang dulu nggak akan bilang epic ya, nggak
nggak ada istilah itu, tapi intinya di kepala mereka tuh kerasa megah banget. Nah pada saat ditranslate ke zaman sekarang di film, dimana kita udah sering banget tuh ngelihat visualisasi dunia ancient Greek, penonton jadi kecenderungannya tuh nggak lagi segampang itu untuk dibikin terpukau, dibikin ngerasa wow gila megah banget. Kita udah sering lihat itu, dan kita udah sering lihat itu dalam bentuk yang tidak terlalu epic ya, terlalu bergantung pada CGI misalkan atau directingnya jelek. Tapi Nolan wow, padahal tadi gue yakin tuh itu trailer masih nyimpen banyak banget detail. Jelas perjalanannya Odysseus nggak cuman kayak gitu doang, nggak cuman dia di perahu sesekali nemu monster gitu, nggak cuman sampai di situ. Banyak banget yang masih di keep di trailer tadi, tapi kerasanya udah ya gue bener-bener berasa mendengarkan hikayat epic yang dibacain ke gue. Kenapa? Karena Nolan itu jago ngebangun feel megah dari shot-shot dia, dari landscape misalkan, atau dari gimana sih dia menggambarkan suatu lokasi atau suatu benda atau suatu makhluk yang kelihatan besar jadi bener-bener kerasa besar, intimidatif. Itu dia bisa munculin kesan itu dari shot-shotnya. Sekarang ini ya cuman ada 2 sutradara yang bisa munculin kesan itu, bikin gue pada saat nonton film mereka itu ngerasa gede banget ya, gue ngerasa kecil, gue ngerasa kerdil. Zaman sekarang cuman ada 2, satu Christopher Nolan, satu Denis Villeneuve. Filmnya Denis tuh kayak gitu semua tuh, Arrival, Dune tuh bikin yang nonton ngerasa kecil. Ini sorry ya, gue nggak menyebut nama-nama kayak James Cameron, Steven Spielberg misalkan, atau Martin Scorsese, bukan berarti mereka kalah bagus dari Nolan sama Denis, cuman keunggulan mereka ada di hal yang lain. Jangan disalahartikan, jangan kemudian bilang wah berarti lu bilang James Cameron itu di bawahnya Nolan, Spielberg, Scorsese di bawahnya Nolan. Bukan, tapi mereka punya keunggulannya sendiri-sendiri. Itu kalau dari segi visual ya. Kalau dari segi cerita, gue sih berharap Nolan itu ngebawa perspektif yang berbeda soal heroism, soal kepahlawanan. Jadi gue nggak pengen lihat Odysseus tuh digambarin sebagai pahlawan biasa yang ngebosenin, yang pokoknya dia tuh serba baik, serba hebat. Dia harus lebih kompleks daripada itu. Dan Nolan udah sering ngelakuin penggambaran serupa di film-film dia sebelumnya ya, di Dunkirk misalkan, Oppenheimer. Protagonisnya kan bukan straight hero, bukan pahlawan yang sempurna tanpa celah, itu enggak. Mungkin di mata banyak orang mereka adalah pahlawan, tapi begitu kita nonton filmnya, oh banyak juga ya dosanya, banyak juga kerapuhannya, banyak juga keburukannya. Even di trilogi The Dark Knight juga sama. Walaupun itu buat gue adalah film Nolan yang karakter utamanya tuh paling heroik karena emang dia superhero ya. Tapi penggambaran si The Dark Knight, si Batman itu lebih kompleks daripada sebatas jagoan yang layak untuk dipuja. Gue pengen ngelihat Nolan itu ngebawa perspektif lain dari yang namanya kepahlawanan. Atau malah mungkin dia akan ngebantah ya, enggak ada itu yang disebut pahlawan, semua hanya manusia biasa yang punya dosa gitu misalkan. Gue nggak tahu, tapi gue harap dia ngebawa perspektif yang beda. Nah ngomongin soal perspektif yang beda dari cerita kepahlawanan, di Odyssey ini agak ngingetin gue sama novel ini nih, Circe. Udah gue siapin nih, Circe bikinannya Madeline Miller ya. Ini bagus banget kalau kalian pengen ngebaca novel soal ancient Greek yang dibawain dengan perspektif modern tapi tetap bikin lu tuh ngerasa kayak mendapatkan edukasi soal mitologi Yunani ya. Nih baca, ini yang bikin gue teringat sama Odyssey, karena basically dia juga ngangkat cerita soal Odysseus tapi dari sudut pandang ini si Circe ya. Itu dia adalah seorang nymph yang kalau di mitologi Yunani lain tuh nggak dianggap sama sekali, nggak dianggap, kayak cuman makhluk remeh. And then di novel ini Madeline Miller tuh ngangkat sosok dia, bikin dia tuh jadi kayak figur feminis yang keren banget. Di film di Odyssey ini karakter Circe nggak ada ya. Awalnya gosipnya itu bakal diperanin sama Charlize Theron, tapi ternyata belakangan tuh dikonfirm kalau Theron itu meranin Calypso. Gue agak lupa detailnya, tapi kayaknya emang karakter Calypso sama Circe itu sering mix gak sih? Sering ketuker-tuker gitu. Dan gue rasa novel Circe ini juga ngeblend perannya Calypso sama perannya Circe. Kenapa gue bring up novel ini? Karena dia juga ngelakuin hal yang sama. Dia memandang kepahlawanan si Odysseus itu bukan sebagai kepahlawanan biasa. Begitu karakter Odysseus masuk ke ceritanya, ketemu sama si Circe, kita ngelihat bahwa gak baik-baik amat orang ini. Oke, dia emang keren, dia emang kuat, dia emang bisa memenangkan perang Trojan War, bisa muncul dengan ide kuda Troya yang itu kreatif banget untuk zamannya. Tapi begitu kita ngerti lebih jauh soal karakternya, dieksplorasi lagi, wah bajingan juga ini orang sebenarnya ya. Manusia brengsek nih, manusia narsis nih sebenarnya. Yang gue nggak berharap Nolan bener-bener memotret karakter Odysseus seperti itu. Tapi poin gue adalah ada perspektif lain dari perihal kepahlawanan yang bisa dia tampilin di ceritanya. Itu harapan gue. Sama satu yang perlu diingat, baik di film di Odyssey atau di novel ini, yang diangkat adalah mitologi ya. Sekali lagi, mitologi, bukan
bukan cerita sejarah. Jadi jangan lu mempermasalahkan nanti akurasi soal baju misalkan, soal pemakaian bahasa Inggris, mungkin soal diksi-diksi yang agak terdengar kurang kuno. Tadi gue nonton trailernya diksinya modern sih kecenderungannya. Nggak apa-apa, ini bukan cerita sejarah, ini bukan biografi, men. Nggak harus lo akurat, bebas. Selama mungkin yang nggak ngaco-ngaco banget, misalkan ternyata di Odyssey nanti nongol ada pesawat terbang atau ada mobil, which is sebenarnya nggak apa-apa juga kalau misalkan pembangunan dunianya, world buildingnya itu konsisten ke arah sana. Nggak apa-apa, bebas. Ini mitologi, bukan sejarah, oke? Kalau menurut lo kira-kira di Odyssey ini akan seperti apa, atau mungkin lo pengen punya sesuatu yang dibagiin tentang mitologi Yunani atau tentang reaction ke trailernya juga, bisa lo tulisin di kolom komentar. Silahkan. Kita nantikan 17 Juli 2026. Kalau di Indo kemungkinan agak lebih cepet ya. Bentar gue cek kalender deh nih. Di Indo kemungkinan tanggal 15 lah karena hari Rabunya. Oke, dan seperti biasa makasih banget buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip, terutama kawan-kawan berikut ini dari Tier Bestie dan La Familia. Thank you so much guys. Oke, gue Rashid Hari. Sampai ketemu di trailer reaction berikutnya.